Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 232. Ini tentang Hasan. Bagaimana jika Hasan kita bawa dia ke Madinah, di mana keluarga almarhumah Umi berada? Ikram berencana akan menitipkan Hasan ke pesantren di sana. Paman dan bibi Umi kan punya pesantren Madinah kan? Tunggu Ram, kenapa kamu ingin menitipkan Hasan ke pesantren tahfiz Madinah Kur? Tentu saja Abi laksa keheranan sebab usia cucunya masih 6 tahun, usianya masih kecil. Bagaimana mungkin harus berpisah dengan kedua orang tuanya? Ikram menghela napas berat. Sampai sekarang Hasan masih nyaman di dunia yang dia ciptakan, Bi. Dia selalu menyendiri, orang-orang menanggapnya aneh dengan karakter yang dia miliki. Ikram takut jika dia dewasa tidak memiliki teman, dan lebih penting, tidak bisa bersosialisasi. Mungkin dengan tempat baru dan orang baru Hasan bisa berubah. Madinah adalah pilihan yang tepat, walaupun jujur saja di hati Ikram ada ketidakikhlasan. Tapi ini, demi kebaikan Hasan juga. Dia melanjutkan perkataannya setelah menghela napas berat. Hasan juga memiliki daya ingatan yang kuat. Dia udah menghafal 15 juz Quran, pasti mudah baginya masuk ke pesantren tahfiz Madinah Quran walaupun usianya masih belia. Kamu udah bilang sama istrimu? Ikram menelan ludahnya kasar. Belum Abi, makanya Ikram minta pendapat dulu ke Abi. Pria yang telah memiliki banyak cucu itu mengusap jenggot putihnya lalu mengangguk paham. Abi tidak bisa ikut campur mengenai urusan kamu putraku, ini semua keputusan kamu dan tanggung jawabmu. Tapi dilihat umur Hasan masih terlalu kecil untuk ditinggalkan dari orang tuanya. Abi ingin cucu-cucu Abi diurus oleh kalian karena itu sudah tanggung jawab kalian untuk mendidik dan membesarkannya. Kasih sayang dari kedua orang tua itu penting, putraku. Kamu bisa membawa Hasan ke Madinah tapi nanti di saat usianya udah remaja, sekarang ini dia butuh membimbing dari keluarga terdekat. Ikram mengangguk paham. Abinya tidak setuju dengan keputusannya. Dan pastinya, Yulia pun sama. Tapi sejauh ini tidak ada perubahan dari Hasan, Bi. Padahal Ikram sudah membawanya ke psikolog, dia masih takut akan kegelapan dan orang-orang baru. Dan dia juga takut berbicara di keramaian. Itu trauma masa lalu Hasan dikarenakan dia diculikkan. Ikram mengangguk pelan. Apa yang harus Ikram lakukan jika ke psikolog pun trauma? Hasan tidak bisa sembuh. Kita harus perbanyak doa, semoga putra pertamamu bisa hidup seperti anak seusianya. Yang bisa bahagia. Jit. Panggil Hisal berlari mendekat lalu menarik jubah putih kakeknya. Jit sama dengan kakek, ada apa cucuku? Dia menatap hangat pada cucunya dari anak pertama. Ikram yang melihat keponakannya pun mengelus rambut hitamnya, lalu memberikan permen di sakunya. Sama seperti Unaya dulu, Hisal pun penyuka permen. Dengan senang hati dia menerimanya lalu mengucapkan terima kasih pada sang paman. Jit bisa bermain dengan Hisal tidak? Buya sama Uma lagi sibuk jadi Hisal ke Jit aja. Karena nggak mau ganggu mereka hehehe. Tentu, Jit tidak memiliki kesibukan jika kamu yang minta cucuku. Mata Hisal berbinar, dia segera mengeluarkan kitab Jurumiyah yang harus dia hafal atas. Perintah dari Buya. Perlu kita ketahui kata bermain di kamus bahasa versi Hisal itu beda, bermain bagi dia sama dengan belajar. Dia tidak mau kalah dengan kakak sepupunya yaitu Hasan dan Hussein yang selalu mendapatkan pujian dari Jitnya. Azhar. Hahaha, sepupu yang usianya sama hanya beda beberapa minggu darinya itu jangan ditanya, dia belum mencapai kemampuan sama dengannya. Kalau gitu tidak ada lagi yang harus Ikram obrolkan. Ikram pamit Abi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, putraku. Paman Ikram tunggu dulu. Tahan Hisal memegang tangan pamannya membuat langkah Ikram terhenti. Ya Hisal, apa yang paman bantu? Kamu mau permen lagi, hem? Hisal menyengir dengan mata berkedip. Sore bisa Hisal main ke rumah paman, kata Kak Unaya. Kak Hasan punya hewan peliharaan baru. Hisal mau lihat paman. Ikram menipiskan bibirnya. Boleh Hisal, pagar rumah paman selalu terbuka untuk kamu. Sekarang belajar bersama jitmu, nanti jika kamu hafal jurumiyah dan lugotnya nanti. Paman kasih lollipop sebanyak mungkin. Mata bulat Hisal berbinar, dia bertepuk tangan lalu duduk di pangkuan jitnya dan mulai belajar kitab tersebut. Dia semangat belajar sekarang. Buyanya juga berjanji akan memberikannya pakaian baru jika dia menghafal kitab ini. Suara azan zuhur berkumandang dengan sangat indah di musola. Sang muazin adalah salah satu santri Ar-Rahman yang memiliki suara merdu dan dia juga sang vokalis hadroh. Ikram melanjutkan melangkah kakinya setelah duduk di kursi dekat pohon rambutan mendengarkan azan. Kini berjalan menuju rumahnya yang letaknya tak jauh dari sekitar pesantren. Sesampainya di rumah, Ikram melihat wajah istrinya basah, sepertinya dia habis berwudu. Mas hari ini gak ngajar tapi kenapa pergi ke pesantren? Apakah ada hal penting di sana? Enggak sayang, tadi cuman menemui Abi untuk membahas sesuatu, tapi sekarang selesai kok. Ikram telah putuskan dia tidak akan membawa Hasan ke Madinah. Benar kata abinya, anaknya itu masih membutuhkan kasih sayang dari keluarga. Ya, walaupun usia Hasan terbanding terbalik dengan kepribadiannya yang sudah dewasa tidak seperti umurnya. Mas mau peluk kamu sayang. Eits, nggak bisa mas, aku udah wudu. Jangan macam-macam ya, awas aku mau ambil mukena dan sajadahku. Ikram tersenyum miring, dia tiba-tiba ingin membuat istrinya kesal. Bukannya menjauh, dia malah mendekat dan mencoba menyentuh wajah istrinya. Tentu saja Yulia berteriak histeris. Mas, apa-apaan sih kamu? Jangan sentuh aku udah punya wudu. Nanti wudu lagi, mas mau sentuh pipi cubi kamu ini soalnya gemes. Yulia mencoba menghindar, sampai akhirnya dia terpojok di depan lemari dan kini hanya bisa pasrah saat pipinya disentuh oleh tangan hangat suaminya. Mas menyebalkan sama seperti anak-anak tahu gahuh. Aku harus wudu lagi kan? Jadinya, Ikram hanya tertawa tanpa dosa dan kini dia memberikan kecupan singkat di seluruh wajah sang istri. Yulia dibuat kegelian tapi dia menyukainya. Mas, coba tumbuhkan kumis sama bulu-bulu halus di sekitar rahang mas, seperti yang dilakukan Bang Hilmi. Sekarang dia tambah dewasa loh. Aku juga pengen mas punya jenggot. Tapi tipis aja, jangan panjang, pasti kelihatan dewasa dan hot. Punya jenggot juga sunah kan? Yulia mengusap rahang suaminya yang tidak ditumbuhi bulu apapun. Suaminya selalu rajin mencukur area sana saat terlihat ada bulu-bulu halus yang tumbuh. Nggak mau sayang, kalau mas numbuhin jenggot di sekitar rahang, atas bibir dan dagu. Nanti mas terlihat umur mas udah tua. Umur mas kan udah tua. Mas udah 31 tahun, jangan menyangkalnya ya. Senyuman Ikram menurun, dia sensitif terhadap umur. Tentu saja karena berbeda 6 tahun dari istrinya, dia telah menjadi pria yang tua. Padahal umur kepala 3 tidak tua-tua amat, malahan itu usia matang. Tapi Yulia selalu meledek Ikram jika umur seperti itu sudah tua. Itu menjadi kesenangannya sebab ekspresi suaminya yang selalu kesal. Nggak tua kok mas, malahan kayak pria dewasa. Coba aja. Soalnya aku dulu kan pernah bermimpi bertemu dengan mas versi mas punya kumis dan jenggot.
Aku pegang dan rasanya menyenangkan. Nanti aku mau mainin hehehehe. Kram hanya geleng-geleng kepala lalu menarik istrinya kembali untuk ke kamar mandi, mengambil wudhu. Mas malahan bermimpi kita punya anak perempuan sayang, udah. Beberapa kali memimpikannya hal yang sama. Itu kan hanya mimpi Mas. Dan kamu yang memimpikannya Mas punya jenggot juga mimpi. Mas gak mau punya jenggot apalagi kumis, takut kamu berpaling dari Mas. Yulia terkekeh geli. Gak bakalan Mas, aku suka apapun yang ada dalam diri kamu. Selatu dan selamanya akan tetap sama. TKRam tersenyum lebar. Tunggu Mas usia 35 tahun, Mas siap punya jenggot. Untuk sekarang gak dulu soalnya Mas pengen dianggap masih muda oleh orang-orang. Anak-anak. Kan masih kecil nanti pasti orang-orang bicarain Mas, kok anaknya masih kecil tapi abinya udah tua. Si paling menolak udah tua. Kapan juga Mas peduli apa yang orang lain bicarakan? Ikram tidak menjawab dan kini dia menutup pintu kamar mandi, agar air tidak masuk ke dalam. Lalu mereka mulai mengambil wudhu dan salat zuhur bersama-sama. Rumah mereka sepi, tidak ada keributan dari Hussein maupun Azhar dan keanehan dari Hasan. Tentu saja di jam seperti ini ketiga anak mereka berada di lingkungan pesantren. Mereka selalu bermain di pesantren dan salat berjamaah di musola bersama para santri. Tentu saja mereka tidak cemas, ada Hasan sebagai kakak yang menjaga tingkah laku mereka. Walaupun meragukan sebenarnya. Tapi biarkan Ikram dan Yulia menikmati sejenak kebersamaan mereka berdua di rumah, tanpa adanya ketiga anak yang selalu mengganggu momen mereka. Dret. Suara ponsel berdering terdengar, segera Yulia mengambil ponsel miliknya. Padahal, setelah salat zuhur mereka berdua berencana membuat makanan bersama tapi siapa yang menghubunginya coba? Telepon dari siapa sayang? Tanya Ikram mengikat apron di pinggang istrinya agar tidak mengotori pakaiannya. Ternyata Maryam, untuk apa dia menghubungiku ya Mas? Coba angkat aja siapa tahu penting. Yulia mengangguk. Dia mengangkatnya dan terdengar suara dalam, segera menjawab salam. Yulia maaf banget, tapi sore ini bisa tidak aku titipkan Laila bentar? Aku lagi ada sedikit masalah sama Mas Zayan, dan aku mau coba selesaikan. Aku tidak mau membuat Laila mengetahui jika orang tuanya tengah ribut. Ikram mendengar suara dari sahabat istrinya sebab pengeras suara diaktifkan. Dia diam, dan lebih fokus pada tugasnya mengikat rambut panjang istrinya yang sebatas pinggang ini. Boleh Maryam. Aku tidak tahu apa masalahmu dengan Zayan tapi semoga cepat selesai. Laila biar aku yang urus di sini. Menatap jam di dinding yang menunjukkan pukul 13:3. 0 WIB, berarti sekitar 3 jam lagi anak dari sahabat akan datang. Makasih banyak Yulia, aku tidak mempunyai keluarga di sini. Jika dibawa ke desa tempat kedua orang tuaku berada pasti mereka khawatir dengan masalahku dan suamiku. Aku hanya punya kamu yang aku percayakan. Jika menitipkan pada Hawa, dia kan lagi berada di Malaysia. Ya Hawa dan Dr. Adam memutuskan tinggal ke negara tetangga. Tentu saja itu keputusan yang berat apalagi untuk Adam yang tidak bisa jauh dari pesantren, tapi karena dia mendapatkan pekerjaan tetap sebagai dokter di sana dia terpaksa pergi. Lagi pula dia harus memiliki pekerjaan yang gajinya mencukupi istri dan anaknya yang baru saja berusia 5 bulan. Hawa telah memiliki 1 anak berjenis kelamin laki-laki. Dia juga bekerja sebagai pembaca berita di acara televisi di Malaysia. Kadang Yulia melihat berita trending yang menjadi bahan pembicaraan warga Malaysia dan pembaca beritanya adalah Hawa sendiri. Yulia kagum pada sahabatnya itu yang bisa bekerja dan mengurus anak. Hawa telah menjadi wanita sukses dan ibu yang baik,
juga istri yang hebat untuk Adam. Setelah menyelesaikan obrolan, Yulia melanjutkan pekerjaannya membuat makanan. Sore untuk keluarga kecilnya, dibantu oleh suaminya yang hari ini tidak bekerja. Yulia bisa saja bekerja, membangun toko kue di samping rumahnya, tapi suaminya melarangnya. Katanya gini, "Selama Mas masih mampu menafkahimu dan anak-anak, Mas tidak mau kamu bekerja. Fokus saja mendidik anak-anak, itu sudah lebih dari cukup." Tentu saja Yulia patuh, dia juga tidak bisa melakukan dua pekerjaan seperti Hawa. Bagaimanapun keluarga adalah prioritas utama baginya. Dan dia bahagia dengan kehidupannya ini. Jika Laila datang pasti rumah kita tambah rame. Semoga dia gak buat konser gak jelas lagi. Ikram agak trauma dengan anak Zayan itu. Dulu saat di ruang tamu semua keluarga berkumpul, begitu juga dengan orang terdekat yang hadir. Tiba-tiba saja Laila menyetel musik dan berjoget tak jelas, apalagi anak-anaknya malah ikut-ikutan walaupun tidak mengerti. Kecuali Hasan tentunya. Mustahil anak pertamanya itu ikutan mempermalukan dirinya sendiri. Yulia terkekeh mendengar perkataan suaminya. Namanya juga anak-anak, lagi aktif-aktifnya Mas, jadi wajarlah. Kita harus membantu Maryam sebab dulu dia banyak membantuku saat di pesantren. Lia sayang. Ada satu hal lagi yang Hasan sukai selain belakang rumah milik orang tuanya dan juga berbagai jenis hewan. Dia menyukai pemandangan langit yang cerah dipenuhi oleh awan dan burung-burung yang berterbangan. Sebab dari itulah dia berdiam diri di pesantren, dan tidak ke rumahnya walaupun waktu sore akan tiba. Lihatlah para santri yang memilih jam belajar siang telah keluar dari kelas mereka dan kini melakukan kegiatan seperti biasa, tentu saja mandi walaupun ada yang langsung pergi ke lapangan untuk bermain. Kini Hasan berada di bukit samping dalam yang terlihat di sekitar sini asrama santri dan satriwati melakukan aktivitas mereka. Kenapa dari mereka malah ada yang sibuk bermain? Padahal waktu seperti ini adalah waktu yang pas untuk menghafal materi yang para pengajar berikan. Hasan menatap tak suka pada kakak santri yang bermain bola dan juga para santriwati yang bermain lompat tinggi di lapangan dekat asrama mereka masing-masing. Terpisah. Kita akan terus duduk seperti ini sampai azan maghrib kah? Tanya Hussein yang akhirnya berdiri. Dia anak yang tidak bisa diam di satu tempat yang sama terus-menerus. Menyenangkan kok Kak Sein, tempat ini kita bisa melihat jelas orang-orang, Lia kan Kak Hasan. Sahut Azhar memeluk lengan kakak pertamanya. Kak Hasan berjanji akan mengajarinya kitab Jurumiyah, dia tidak akan kalah dari Hasyal. Walaupun kemarin sempat mencari kecebong, dan berakhir terkena omelan dari aminya. Hasan hanya berdeham singkat, tangannya mengelus sayang adiknya tanpa banyak kata. Jika Hasyal gak bisa pergi ke rumah Kak Hasan buat lihat hewan peliharaan kakak yang baru, Hasyal pengen main bola sama kakak santri. Ini kan waktu bebas kita, azan Asyar juga belum berkumandang. Anak laki-laki berumur 4 tahun, memakai koko merah dan sarung hitam itu turun dari bukit, berlari ke lapangan. Azhar, ayo ikut. Kita main bola sama kakak-kakak santril. Iman Azhar lemah, dia melepaskan pelukannya lalu mengejar sepupunya ke lapangan. Bola, di mana para santri bermain di sana. Ish, Hasyal, tungguin aku dong. Larinya jangan kenceng-kenceng. Bang San gak ikut. Hasan menatap adik kembarnya. Pergi dan ikut main, jaga Azhar jangan sampai terluka. Terus abang suka di sini. Hussein mengangguk lalu memberikan peci dan sarungnya. Hussein titip ya, kalau peci sama sarungnya kotor takutnya dimarahin sama Emi nanti. Assalamualaikum. Hasan menjawab dalam hati, menatap punggung adik kembarannya yang perlahan menjauh.